Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Putri Normalita dengan NIM 220911616100. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester ini dengan mata kuliah algoritma dan struktur data, maka video ini saya buat untuk menjawab soal-soal dan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah terlampir. Sebelumnya, algoritma struktur data merupakan pondasi utama dalam pengembangan perangkat lunak, dan pemahaman yang baik tentang konsep-konsep ini akan memberikan landasan kuat bagi kemampuan pemrograman kita. Apa itu algoritma? Algoritma sendiri adalah serangkaian langkah-langkah yang terorganisir dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan. Algoritma sering digunakan dalam pemrograman komputer untuk merancang solusi efisien dan tepat bagi berbagai masalah. Apa manfaat mempelajari algoritma? Pertama adalah solusi efisien, yaitu memahami algoritma membantu Anda mengembangkan pemahaman tentang cara-cara yang efisien untuk menyelesaikan masalah. Kedua, yaitu pengembangan logika. Anda akan belajar memecah masalah yang kompleks menjadi serangkaian langkah-langkah yang lebih sederhana, sehingga meningkatkan kemampuan Anda dalam merancang solusi yang terstruktur dan terorganisir. Yang ketiga ada reusabilitas, yaitu kita dapat membangun koleksi algoritma yang kuat yang dapat kita terapkan pada masalah baru tanpa perlu merancang ulang dari awal. Keempat, ada efektivitas debugging, yaitu memahami algoritma membantu dalam proses debugging atau pencarian dan perbaikan kesalahan dalam program. Selanjutnya, implementasi algoritma, yaitu ada pada sorting, yaitu algoritma ini digunakan untuk mengurutkan kumpulan data dalam urutan tertentu, seperti pengurutan angka dalam urutan menaik atau menurun. Kedua, ada searching atau pencarian, digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam kumpulan data. Ketiga, ada pathfinding atau pencarian jalur, yaitu algoritma pencarian yang digunakan dalam permainan video atau aplikasi peta untuk menemukan jalur terpendek antara dua titik. Selanjutnya ada cryptograph. Algoritma ini digunakan untuk enskripsi dan deskripsi data. Selanjutnya ada machine learning. Di bidang kecerdasan buatan, terdapat banyak algoritma yang digunakan untuk melatih model dan membuat prediksi. Selanjutnya yaitu struktur data. Apa itu struktur data? Yaitu cara pengorganisasian dan penyimpanan data dalam komputer atau sistem komputasi lainnya. Struktur data menyediakan kerangka kerja yang terstruktur dan efisien untuk mengakses, memanipulasi, dan menyimpan data dalam program. Selanjutnya, manfaat mempelajari struktur data. Pertama, efisiensi. Dengan memahami berbagai struktur data, kita dapat memilih struktur data yang sesuai. Kedua, pemahaman yang lebih baik. Dengan memahami struktur data yang sesuai, membantu kita dalam merancang dan menerapkan algoritma yang efisien. Ketiga, ada reusabilitas, yaitu kita dapat membangun kumpulan struktur data yang kuat yang dapat kita terapkan dalam berbagai proyek dan masalah yang berbeda yang dapat digunakan kembali dalam berbagai konteks dan aplikasi. Keempat, ada keterbacaan dan pemeliharaan yang lebih mudah. Dengan menggunakan struktur data yang sesuai, kita dapat membuat kode yang lebih mudah dipahami, dikelola, dan diperbarui oleh kita sendiri atau orang lain di masa depan. Contoh implementasi struktur data yaitu meliputi array, linked list, stack, queue, dan tree. Selanjutnya ada definisi sequential, selection, dan looping. Sequential sendiri adalah urutan langkah atau instruksi yang dieksekusi secara berurutan satu persatu dari awal hingga akhir. Setiap langkah dieksekusi setelah langkah sebelumnya selesai. Dalam pemrograman, kode yang dieksekusi secara sekuensial akan menjalankan pernyataan satu persatu secara berurutan. Kedua,
selection, yaitu dalam pemrograman struktur kontrol seleksi memungkinkan kita untuk memilih atau memutuskan langkah-langkah mana yang akan dieksekusi berdasarkan kondisi yang diberikan. Jika kondisi terpenuhi, blok kode tertentu akan dieksekusi, dan jika tidak, maka blok kode lain atau tidak ada blok kode akan dieksekusi. Selanjutnya ialah looping. Mekanisme untuk menjalankan blok kode secara berulang berdasarkan kondisi atau jumlah tertentu. Seperti pada gambar, yaitu contoh loop while, loop for, dan loop do while. Dengan menggunakan struktur kontrol seleksi dan perulangan, kita dapat membuat program yang lebih fleksibel dan dapat mengambil keputusan atau menjalankan tindakan berulang berdasarkan situasi atau kondisi yang berbeda. Selanjutnya adalah sequential search, yaitu metode pencarian data dengan cara memeriksa setiap elemen satu persatu dalam urutan linear hingga menemukan elemen yang dicari atau mencapai akhir daftar. Contohnya, misalkan kita memiliki daftar angka sebagai berikut, lalu kita ingin mencari angka 7, maka mulai dari elemen pertama yaitu 5, dibandingkan dengan angka yang ingin dicari yaitu 7. Karena tidak cocok, lanjut ke elemen berikutnya yaitu 9, 3, 2, 8 sampai menemukan angka 7 atau mencapai akhir daftar. Dan akhirnya ketika mencapai elemen ke-6 yaitu 7, kita menemukan angka yang dicari. Selanjutnya ada binary search, yaitu metode pencarian yang efisien yang bekerja pada daftar yang sudah terurut secara menaik atau menurun. Binary search membagi daftar menjadi dua bagian, yaitu memeriksa elemen tengah dan membandingkannya dengan elemen target. Berdasarkan perbandingan ini, setengah daftar yang tidak relevan dapat dieliminasi dan pencarian dilanjutkan pada setengah yang relevan. Algoritma tree, yaitu kumpulan instruksi atau prosedur yang digunakan untuk memanipulasi atau mengelola struktur data pohon tree dalam pemrograman. Setiap simpul dalam pohon memiliki satu simpul induk dan 0 atau lebih simpul anak. Algoritma tree merancang cara untuk menyisipkan, menghapus, mencari, dan memanipulasi data dalam struktur pohon. Selanjutnya, AVL tree, yaitu jenis pohon biner yang seimbang secara Higgs balance. Pohon AVL memiliki sifat bahwa setiap simpul dalam pohon memiliki faktor keseimbangan yang memenuhi batasan tertentu. Faktor keseimbangan adalah perbedaan antara ketinggian anak kiri dan anak kanan dari sebuah simpul. Cara kerja dari AVL tree adalah saat menyisipkan atau menghapus elemen dalam AVL tree, pemeriksaan faktor keseimbangan dilakukan pada setiap simpul dalam jalur yang terpengaruh. Jika faktor keseimbangan simpul melampaui batasan, rotasi dilakukan untuk mengatur kembali faktor keseimbangan. Dan rotasi adalah operasi pengubahan struktur pohon yang mempertahankan urutan elemen dan memperbaiki faktor keseimbangan. Rotasi yang umum digunakan adalah rotasi kiri, rotasi kanan, rotasi ganda kiri, dan rotasi ganda kanan. Seperti pada gambar, setelah setiap operasi penyisipan, pohon secara otomatis mengatur kembali dan mempertahankan faktor keseimbangan yang benar di setiap simpul. Akhirnya, kita akan mendapatkan AVL tree dengan ketinggian yang seimbang dan urutan elemen yang benar. Selanjutnya ada binary search tree. Binary search tree adalah struktur data pohon biner yang memiliki sifat bahwa setiap simpul dalam pohon memiliki nilai yang lebih besar daripada semua simpul di bawahnya di anak kiri dan nilai yang lebih kecil daripada semua simpul di anak kanan. BST memungkinkan pencarian, penyisipan, dan penghapusan dengan efisien dalam waktu logaritmik. Cara kerjanya sendiri adalah pada saat penyisipan, elemen baru ditempatkan sesuai dengan nilai mereka relatif terhadap simpul yang ada di pohon. Jika elemen yang akan disisipkan lebih kecil, maka ditempatkan di kiri.
Dan jika elemen yang akan disisipkan lebih besar, maka elemen tersebut ditempatkan di anak kanan. Saat mencari elemen, pencarian dilakukan dengan membandingkan nilai elemen dengan simpul saat ini, dan melanjutkan pencarian ke anak kiri atau anak kanan. Seperti pada contoh, setiap simpul memiliki nilai yang lebih besar di anak kanan dan nilai yang lebih kecil di anak kiri. Dengan menggunakan sifat ini, kita dapat melakukan pencarian, penyisipan, dan penghapusan elemen secara efisien. Selanjutnya, binary heap, yaitu data pohon biner lengkap yang memiliki sifat tertentu. Dalam binary heap, setiap simpul memiliki nilai yang lebih besar atau max heap, dan lebih kecil itu min heap, daripada nilai-nilai anaknya. Cara kerjanya sendiri adalah diimplementasikan menggunakan array, dengan setiap elemen diatur sesuai dengan struktur pohon biner lengkap. Dalam max heap, setiap elemen di dalam array memiliki nilai yang lebih besar atau sama dengan nilai elemen-elemennya di bawahnya. Dalam min heap, atau sama dengan nilai elemen-elemennya di bawahnya. Operasi umum pada binary heap meliputi penyisipan dan penghapusan elemen teratas. Saat menyisipkan elemen baru, elemen ditempatkan di posisi yang tepat berdasarkan aturan heap, dan heap diatur kembali jika perlu. Saat menghapus elemen teratas dihapus dan elemen terakhir dalam heap digunakan untuk menggantikannya, kemudian ditempatkan di posisi yang tepat dan heap diatur kembali jika perlu. Seperti pada gambar, misalkan kita memiliki max heap dengan urutan penyisipan 24, 11, 13, 19, 15, 8, 5, 4. Dalam max heap ini, nilai maksimum selalu berada di atas. Jika kita menghapus elemen teratas, maka elemen terakhir akan menggantikannya, dan heap akan diatur kembali untuk mempertahankan sifat max heap tersebut. Sekian video penjabaran saya, mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.